Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa kembali dengan saya Teacher Hidayat. Pada kesempatan ini, di video kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman semua untuk menyelesaikan barisan bilangan, yaitu barisan bilangan aritmatika bertingkat ya teman-teman. Jadi bukan aritmatika biasa tapi aritmatika bertingkat. Di sini saya sudah punya beberapa soal. Namun sebelum saya lanjutkan video ini, seperti biasa jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, bunyikan loncengnya, like. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau kritik silahkan sampaikan di komentarnya. Baik teman-teman, di sini saya sudah punya 3 soal yang semuanya adalah barisan bilangan bertingkat ya teman-teman. Jadi nanti saya akan coba untuk yang soal nomor 1 dan 2. Nah, nomor 3 nanti teman-teman coba sendiri di rumah ya. Baik, yuk kita perhatikan sama-sama bagaimana proses penyelesaiannya. Karena ini tidak bisa menggunakan rumus biasa teman-teman. Tidak bisa menggunakan rumus aritmatika biasa ya, karena ini aritmatika bertingkat. Jadi untuk mencari suku ke n-nya, nantinya fungsinya adalah untuk mencari berapa suku ke n gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu rumus suku ke n-nya. Baik teman-teman, langsung saja. Untuk soal nomor 1 saya punya soal yaitu bilangannya adalah 1, 3, 7, 13, 21 dan seterusnya. Nah, di sini kita ingin mencari rumus suku ke n-nya. Nah, nanti saya akan coba ya. Ya, baik. Jadi nah, teman-teman, saya sampaikan dulu. Jadi mungkin barisan bilangan bertingkat, barisan aritmatika bertingkat ini mungkin jarang ya. Jarang dibahas barangkali di beberapa pembahasan ataupun di buku-buku, teman-teman. Tapi ini ada kalanya muncul baik itu dalam soal-soal mengenai matematika dasar maupun juga biasanya di soal-soal olimpiade juga muncul ya teman-teman ya. Baik, langsung saja. Jadi untuk rumus suku ke n-nya nanti kita akan peroleh, yaitu rumus suku ke n-nya adalah UN. Saya tuliskan di sebelah sini ya. UN sama dengan AN kuadrat ditambah BN ditambah C, begitu ya. Jadi UN sama dengan AN kuadrat tambah BN tambah C. Nah, kita akan peroleh dulu teman-teman, yaitu yang harus kita cari adalah nilai A, B, dan C-nya. Nah, bagaimana caranya? Ya, baik. Kita lihat ya selisih dari barisan bilangan-bilangannya. Yang pertama, selisih dari yang pertama dan kedua ini adalah 2 ya. Jadi 3 kurang 1 2. Kemudian selisih yang kedua ini beda teman-teman, bukan 2 lagi, tapi 7 kurang 3 adalah 4 ya. Iya, gitu. Dan seterusnya kita buat 13 kurang 7 adalah 6 dan 21 kurang 13 adalah 8 ya. Bisa kita lihat teman-teman ya. Jadi kalau aritmatika kan di sini sudah sama ya. Sama semua gitu ya. Nah, ini berbeda. Nah, kemudian tingkat keduanya kita cari lagi. 4 dikurang 2 adalah 2. Nah, di sini baru terlihat sama, yaitu 2. Kemudian 8 kurang 6 juga 2. Nah, jadi jelas ya. Disinilah kenapa masih dikatakan aritmatika, karena perbedaannya masih sama, tapi yaitu di tingkat keduanya gitu teman-teman ya. Nah, rumusnya adalah, ini mungkin rumus ini barangkali teman-teman agak sulit juga mencarinya gitu ya, tapi saya coba share di sini. Jadi untuk mencari sukunya, untuk mencari nilai A, B, dan C-nya adalah dengan menggunakan rumus. Kita lingkari semua bilangan pertama yang di sini ya, 1, kemudian ini juga, dan yang pertama tadi juga. Ya, sudah kita lingkari. Kemudian di sini tuliskan 2A teman-teman ya. 2A sama dengan, ya ini dia bilangannya. Nanti akan berbeda-beda tentunya di barisan yang lainnya. Kemudian di sini itu adalah 3A tambah B sama dengan ini ya. Betul, ini sama-sama 2. Lalu yang paling atas yang pertama adalah jadi yang pertama adalah A tambah B tambah C sama dengan ini ya. Jadi kita punya 3 persamaan teman-teman. Nah, dari sini nanti kita akan peroleh nilai A, B, dan C-nya, baru kita masukkan ke rumus yang tadi, yaitu N sama dengan AN kuadrat tambah BN tambah C. Langsung saja ya. Kita mulai dari yang paling bawah ya. Ini paling mudah jelas. Jadi 2A sama dengan 2. Ya. Maka A sama dengan 1 ya. Baik.
dapat A sama dengan 1, kita substitusi ke persamaan kedua di sini. Ya. Jadi 3A tambah B sama dengan 2 juga. Jadi tadi A-nya sudah dapat 1 ya. Maka substitusi itu 3 kali 1 ditambah B sama dengan 2. Lalu 3 tambah B sama dengan 2. Jadi B-nya adalah 2 dikurang 3 ya. Hasilnya adalah minus 1. Oke teman-teman, kita sudah dapat nilai A dan B nya ya. Jadi 3A tambah B sama dengan 2. 3 kali 1 karena A nya tadi 1, tambah B sama dengan 2. 3 tambah B sama dengan 2, maka B sama dengan 2 dikurang 3 sama dengan minus 1 ya. Lalu kita cari yang terakhir adalah A tambah B tambah C nya ya. Jadi A tambah B tambah C sama dengan tadi 1 ya di sana. Nah, langsung masukkan A nya 1, kemudian B nya min 1, kemudian tambah C sama dengan 1 ya. Kita teman-teman, ini 0 ya. 1 kurang 1 0, tambah C sama dengan 1. Jadi C nya adalah 1 juga ya. Oke. Nah, baru kita substitusi ke sini teman-teman. Jadi kita dapat nilai A nya tadi adalah 1, kemudian B nya adalah min 1, dan C nya adalah 1 ya. Kita masukkan ke rumus yang ini. Jadi UN nya saya tulis ulang sama dengan 1n kuadrat ya, atau tulis saja n kuadrat. N kuadrat kemudian tambah Bn, karena B nya min 1 berarti min n, tambah C, dan C nya adalah tadi 1 ya, maka tambah 1. Baik, rumusnya ini teman-teman. Nah, apakah kita langsung mengatakan bahwa ini benar rumusnya? Tentu kita harus coba ya. Iya, misalkan tadi kita punya di sini contoh tadi kita lihat barisannya, yaitu misalkan yang suku keempat ini ya, itu adalah 13 ya. Jadi kita coba, berarti suku keempat itu adalah U4 ya, sama dengan 4 kuadrat dikurang 4 ditambah 1 ya teman-teman. Jadi sama dengan 16 dikurang 4 ditambah 1. Hasilnya adalah 12 ditambah 1. Hasilnya 13. Hasilnya 13 ya. Apa agak blur ya? Ya, 13 ya. Bisa kita lihat tadi, cek ya, benar ya, 13. Nah, nanti untuk suku yang lain juga sama. Ya, kalau kita gunakan rumus, suku kelimanya pasti 21 ya. Nah, baik, teman-teman. Nah, kita lanjut ya. Coba untuk soal nomor 2 nih ya, barangkali mungkin wah ini mudah nih, selisihnya 2 semua gitu ya. Oke, baik, saya akan coba untuk soal yang kedua ya. Yang kedua itu saya punya bilangan, barisan bilangan 3, 7, 14, 24 ya. Nanti saya untuk yang ini tidak saya jelaskan satu persatu lagi karena tadi sudah, jadi saya langsung saja lebih cepat ya. Saya gunakan, misalkan saya lagi mengerjakan soal gitu ya, langsung saya gunakan, langsung saya cari saja. Jadi selisihnya adalah 4, kemudian 7, 10 ya. Sini adalah 3, kemudian 7 ke 10 juga 3. Jadi ciri-cirinya teman-teman ya, diingat nanti tingkat keduanya sama ya. Ya, ini tingkat keduanya selisihnya selalu sama. Langsung saja di sini adalah A tambah B tambah C sama dengan 3. Lalu 3A tambah B sama dengan 4. Dan di sini adalah 2A sama dengan 3. Ya, seperti yang tadi juga saya akan langsung saja kerjakan. Jadi 2A sama dengan 3, maka A sama dengan 3/2. Itu aja teman-teman. Lalu substitusi ke persamaan yang kedua, 3A tambah B sama dengan 4, maka 3 kali 3/2 gitu ya, tambah B sama dengan 4 ya. Jadi 9/2 tambah B sama dengan 4, dan B sama dengan 4 dikurang 9/2, dan ini hasilnya adalah minus 1/2 ya, dengan samakan penyebutnya ya. Jadi minus 1/2.
Kita substitusi A, B, dan C. Kita substitusi A dan B-nya ke persamaan yang pertama. A tambah B tambah C sama dengan 3. Kita punya A tadi 3/2. Dikurang jadi ya. Dikurang 1/2. Ditambah C sama dengan 3. Nah ini 3/2 kurang 1/2 sama dengan 2/2 ya, atau 1. Ya 1 ditambah C sama dengan 3. Maka C sama dengan 3 dikurang 1. Hasilnya C sama dengan 2. Sudah dapat kita nilai A, B, dan C nya ya. A 3/2, B nya min 1/2, dan C nya 2. Langsung saja kita substitusi teman-teman ke sini. Jadi UN nya UN sama dengan UN sama dengan 3/2 N kuadrat dikurang 1/2 N kemudian ditambah 2. Jadi ini rumus ya. Sama seperti yang tadi kita uji. Coba kita uji jangan yang keempat lagi ya. Kita coba uji yang ketiga ya. Suku ketiga ya. Apakah nanti hasilnya 14 atau tidak. Baik. Jadi U3 sama dengan 3/2 dikali 3 kuadrat gitu ya. Dikurang 1/2 kali 3 tambah 2. Jadi sama dengan ini 9 ya teman-teman. Ini 9 kali 2 9 kali 3 berarti 27. 27/2 dikurang nih 1 kali 3 3 ya. 3/2 ditambah 2. Saya sambung sini ya. Jadi 27 kurang 3 24 ya. 24/2 ditambah 2. Artinya sama saja dengan 12 tambah 2 hasilnya adalah 14. Baik. Nah, jadi hasilnya 14 ya. Berarti sama ya dengan yang barisan kita tadi, yaitu suku ketiganya adalah 14. Nah, baik teman-teman, untuk yang soal ketiga ini dia. Saya punya soal yang ketiga. Silakan teman-teman boleh dioret-oret ya. 5, 9, 17, 29. Nah, silakan nanti jawabannya ditulis di kolom komentar ya kalau berkenan. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di video pembahasan soal berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.